Tidak hanya mengenai sediaan mata, tetapi juga bisa saudara baca-baca di sana mengenai sediaan parenteral dan juga cara-cara sterilisasi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah bisa dilihat? Sudah, Bro. Ya, terima kasih. Jadi untuk PPT sediaan mata semua ditulis dalam bahasa Inggris mulai sampai terakhir. Ini terkait dengan pemenuhan untuk akreditasi internasional ASIN ya beberapa tahun yang lalu. Nanti, saudara bisa baca cerita lengkapnya pada buku Fast Track ya. Jadi sediaan mata itu merupakan, sediaan steril sama seperti sediaan parenteral, hanya saja pemakaiannya secara lokal pada area mata, bisa berupa sediaan cair atau semi padat atau sediaan padat yang ditujukan untuk pemakaian pada bola mata dan atau pada konjungtiva ya, diinsersikan pada kantong konjungtiva. Nah, sediaan oftalmik didesain untuk aplikasi, mata itu untuk tidak hanya untuk pengobatan penyakit mata, tetapi juga untuk mengurangi gejala-gejala yang ada, bisa juga untuk mendiagnosis adanya penyakit mata atau juga untuk, prosedur pembedahan. Nah, ini adalah beberapa bahan aktif yang biasa digunakan di dalam sediaan mata, mulai dari golongan antiinflamasi. Antiinflamasi ada dari golongan, steroid, kemudian ada dari golongan NSAID ya, contoh-contohnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada dari golongan midriasis dan sikloplegic ya. Masih ingat ya yang dimaksud dengan obat untuk midriasis itu adalah obat untuk apa? Ya, Asia. Iya, Prof. Ya, pertanyaannya apa tadi? Ya, sama ngelamun, ya, kalau ngelamun ditunjukin nanti kelihatan dari sini. Ya, Mediatik untuk apa? Obat-obat midriasis itu untuk apa? Keadaan kondisi pupil mata yang melebar secara tidak normal. Ya, untuk melebarkan pupil mata, intinya seperti itu ya. Kebalikan daripada midriasis, kebalikannya untuk mengecilkan adalah obat-obat dari golongan apa? Nih, miotik ya. Jadi kalau untuk obat-obat midriasis itu ada atropin, kalau miotik ada pilokarpin ya. Yang lainnya lagi ada beta adrenergic blocking agent ya. Kemudian ada protektan, pelindung, atau air mata buatan. Ya, jadi tetes mata yang ditujukan untuk air mata buatan saat ini sudah banyak beredar. Nah, mengapa hal ini tersedia? Ini karena pada umumnya pada orang-orang tertentu produksi air mata mulai menurun, khususnya bagi lansia. Ya, kalau produksi air mata menurun, maka mata akan terasa kering ya, sehingga pada saat berkedip itu seperti ada yang mengganjal. Kalau dilihat ini ada bahan-bahan yang berasal dari polimer seperti misalnya CMC, MC, HPMC, PVA.
Kemudian obat-obat dari golongan astringen ya, zinc sulfat, miotik tadi, vasokonstriksi, nafasolin dan kawan-kawan, anestesi, tetrakein dan kawan-kawan, antihistamin ya. Kemudian ada dari golongan antifungi, anti jamur, antiviral dan juga antibiotik ya. Contoh-contohnya nanti silahkan dibaca sendiri ya. Di tingkat semester yang ke-6 harus sudah semakin komprehensif pemahaman mengenai obat yang ada. Kalau mata kita diiris secara melintang, gambarannya seperti ini. Bisa kita lihat kornea ada di sebelah mana ya. Ya, bagian daripada kornea. Kemudian konjungtiva, ya, langsung berhubungan dengan konjungtiva, kornea, kemudian lensa mata kita, bagian vitreous body, dan bagian-bagian yang ada di dalam mata kita. Nah, di antara organ-organ anatomi yang ada di mata kita, beberapa yang penting terkait dengan kemampuan untuk absorpsi dan menentukan bioavailabilitas adalah konjungtiva. Ya. Konjungtiva ini letaknya pada sisi mata, menyatu dengan kornea dan ujung mata. Jadi kalau kita lihat ya dengan menarik kelopak mata bagian bawah, maka kita bisa melihat ya adanya konjungtiva di sana. Luas permukaannya besar sekitar 18 cm persegi yang membantu untuk menghasilkan dan tetap memelihara lapisan film air mata. Permeabilitasnya lebih besar daripada kornea. Yang kedua, kornea. Ya, kornea ini terdiri dari 3 lapis. Yang pertama epitelium, ya, yang paling atas atau paling luar itu epitelium merupakan multilayer, ya, epitelium multilayer berlapis-lapis yang kaya akan lipid, lemak. Bagian yang lebih dalam ada yang namanya stroma atau central region. Ini merupakan matriks berair yang terdiri dari kolagen dan keratosids. Kemudian lebih dalam lagi ada endotelium, yaitu suatu lapisan yang kaya akan lipid, merupakan epitelium single selular yang dapat memelihara hidrasi daripada kornea. Nah, difusi obat itu dikendalikan oleh kornea melalui rute paraselular ya. Masih ingat ya rute paraselular, rute yang seperti apa itu? Ya, rute paraselular adalah rute yang seperti apa? Di antara Ya, jadi di antara sel-sel masuknya gitu ya. Di antara sel-sel. Kemudian ya, suatu obat akan efektif diabsorpsi ketika dia mampu untuk menunjukkan kelarutan baik di dalam lemak maupun di dalam fase air yang cukup ya dan memiliki berat molekul yang rendah ya. Jadi seperti yang sudah pernah saudara pelajari di kuliah-kuliah sebelumnya, untuk obat itu bisa sampai ke target site, dia harus dalam keadaan terlarut ya. Terlarut itu umumnya berkonotasi dengan kondisi dalam keadaan terion, tetapi untuk bisa menembus barier membran biologi dibutuhkan kelarutan dalam lemak yang tinggi juga. Ya, oleh karena itu kelarutan dalam lemak dan air itu harus memadai agar bisa terjadi difusi yang efektif tadi. Kornea sendiri bersifat non-vaskular ya, jadi tidak ada peredaran darah di sana dan bermuatan negatif. Yang berikutnya yang juga berperan adalah cairan air mata, dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar air mata dan kelenjar air mata yang dikeluarkan oleh kelenjar air mata ini memiliki pH yang sama dengan pH cairan tubuh yang lain, yaitu 7,4. Kenapa kemudian air mata bisa dipertahankan di pH 7,4? Ini karena ada kapasitas dapar yang baik yang mampu mempertahankan pH air mata, yaitu dengan adanya asam karbonat, kemudian asam organik lemah, dan juga protein.
Oleh karena itu, kalau kita meneteskan suatu produk ke mata kita dengan formula yang tidak didapar, jadi pada pertemuan sebelumnya tidak selalu kemudian untuk bisa mendapatkan rentang pH yang kita inginkan, kita menggunakan dapar di dalam formulanya. Nah, kalau formulanya itu tidak didapar, maka mata kita tetap dapat menetralkan ketika pH-nya antara 3,5 sampai 10, artinya menetralkan. Ketika obatnya diteteskan itu tidak sesuai dengan 7,4, beberapa saat kemudian dengan adanya kapasitas dapar yang baik dari air mata, bisa dibawa ke pH yang sama 7,4. Kemudian yang berikutnya adalah isotoni dengan plasma darah, yaitu setara dengan NaCl 0,9% ya. Pada waktu berbicara mengenai tonisitas, korelasi antara osmolaritas dan tonisitas yang namanya isotoni itu tidak berada pada satu titik ya, melainkan bisa berada dalam rentang. Nah, ketika kemudian produk itu diatur pada rentang tonisitas 0,7 sampai setengah persen berat per berat NaCl, ini juga masih bisa ditolerir oleh air mata. Dan air mata yang kita punyai itu dikeluarkan ya kurang lebih 1 mikroliter setiap menit, dan setiap kali berkedip yaitu dalam 1 menit manusia normalnya berkedip 15 sampai 20 menit ya, tergantung pada kondisi emosinya. Kalau sedang berada dalam ketegangan yang cukup, maka kedipannya akan menjadi semakin cepat. Nah, fungsi daripada air mata tadi adalah untuk menghilangkan adanya bahan-bahan obat ya dari formulasi pada permukaan pada mata. Nah, ini penting untuk membersihkan mata ya dari bahan-bahan yang tidak diinginkan pada permukaan mata. Nah, oleh karena itu apa? Sering-sering menangis itu juga merupakan salah satu cara untuk membersihkan mata kita gitu ya. Dan menangis bukan hanya karena matanya perih atau pedih ya, bisa saja karena apa? Hatinya yang pedih gitu ya, hatinya pedih akan keluar air mata. Nah, itu bisa dipakai untuk mencuci matanya ya. Nah, bagaimana kemudian, mekanisme mata ya terhadap adanya infeksi, menangkal infeksi. Yang pertama ya, kalau kita lihat Tuhan menciptakan kita begitu sempurna, adanya bulu mata itu tidak hanya untuk mempercantik ya bagi kaum wanita, tetapi bulu mata ini bertindak sebagai apa? Penangkal. Ketika kemudian ada partikel kecil yang akan masuk ke dalam mata kita. Dengan refleks mata kita akan tertutup ya, berkedip sehingga kemudian, partikel tadi tidak masuk ke dalam bola mata kita, tetapi tersangkut pada bagian, bulu mata tadi. Yang berikutnya ternyata air mata yang dikeluarkan tadi itu juga mengandung apa yang disebut dengan enzim lisosim ya. Jadi enzim lisosim yang ada di dalam mata kita itu merupakan enzim yang memiliki daya antibakteri. Nah, kemampuan daya antibakterinya tentunya juga terbatas ya, tidak untuk bakteri-bakteri yang bersifat patogen. Nah, sekarang apa faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas? Ya, masih ingat? Yang namanya bioavailabilitas adalah jumlah dan kecepatan suatu bahan aktif masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, pada pemakaian sediaan mata ini merupakan penggunaan secara lokal setempat, tidak sampai masuk ke sirkulasi darah ya. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh yang pertama adalah derajat ionisasi ya. Masih ingat bahwa sebagian besar eh, bahan aktif farmasi itu merupakan senyawa asam lemah atau basa lemah ya. Suatu asam lemah akan lebih banyak terionisasi dalam kondisi apa? Masa, Prof. pH basah ya, masih ingat ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu asam lemah, kita ketahui nilai pKa-nya, kita letakkan pada 2 unit di atas pH-nya 2 unit di atas nilai pKa-nya, maka dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch kita bisa memprediksi jumlah terionnya akan lebih banyak
dibandingkan bentuk tak terionnya. Nah, bentuk terion inilah yang akan mudah ya larut di dalam air. Tetapi untuk bisa menembus membran biologi, nggak cuman larut dalam air ya, karena untuk bisa menembus membran biologi itu justru yang banyak berperan adalah yang bentuk terion, tak terionnya ya. Jadi kalau yang terion tadi lebih banyak berkaitan dengan kelarutan dalam air, ketika kemudian akan menembus membran biologi itu umumnya bentuk yang tidak terion yang akan berperan di sana. Yang berikutnya adalah water lipid solubility coefficient. Ini artinya nilai log P ya, koefisien partisinya atau permeabilitasnya ini juga akan mempengaruhi. Jadi ketika kita bicara mengenai tadi ya bioavailabilitas tidak hanya kelarutan obat yang besar di dalam air, tetapi bagaimana nilai log P daripada obat ini mampu menembus membran biologi yang menjadi penghalang atau perintang. Nah, oleh karena itu nilai log P ini juga akan berpengaruh pada waktu di farmasi fisik saudara sudah belajar nilai log P yang mendekati nilai permeabilitas dari membran biologi apakah usus, apakah kulit, apakah mata, kemudian apakah kemudian otak, sawar darah otak ya. Blood brain barrier ya. Nah, kalau nilainya kurang lebih mendekati daripada permeabilitas yang sudah disebutkan tadi, maka akan lebih mudah untuk melintasi membran biologisnya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah ya, waktu kontak dengan mata. Ya, sebagian besar obat tetes mata memiliki viskositas yang sama dengan viskositas air, akibatnya ketika digunakan ya dengan cepat akan keluar dari mata kita. Dengan memformulasikan, menambahkan viskositas daripada sediaannya, maka kemungkinan sediaan keluar dari mata kita menjadi semakin kecil, akibatnya waktu kontak dengan mata kita menjadi semakin besar ya. Nah, ini adalah gambaran proses absorpsi ya dari suatu obat melintasi kornea. Nanti ada di buku bacaan fast track bisa dibaca secara lengkap di sana. Jadi kalau kita lihat sebagian besar bahan aktif untuk sediaan mata seperti tadi atropin, pilokarpin ini kan merupakan senyawa alkaloid ya, senyawa alkaloid yang mempunyai sifat asam lemah atau basa lemah. Lemah atau basa lemah alkaloidnya? Suatu apa? Suatu ya, atropin, pilokarpin itu adalah basa lemah ya. Kalau basa lemah berarti lebih banyak berada dalam bentuk terion pada 2 unit di bawah nilai pKa-nya atau pada pH asam gitu ya. Nah, kalau kemudian ya produk yang berisi alkaloid atropin atau pilokarpin itu kita teteskan ke mata kita, maka dia akan bercampur dengan air mata kita ya. Dalam bentuk terion, dia berada dalam kesetimbangan dengan bentuk tak terionnya. Nah, tadi karena kornea itu kan terdiri dari 3 lapis, lapisan epitelium yang terdiri dari beberapa lapis yang kaya akan lipid, kemudian bagian tengah stroma itu adalah lapisan yang bersifat aqueous atau lipid poor, dan berikutnya ada endotelium yang sifatnya adalah lipid rich, maka yang terjadi yang bisa menembus dari air mata ya, jadi bahan obat yang bercampur dengan air mata masuk ke bagian kornea yang paling atas itu adalah bentuk tak terionnya. Nah, bentuk tak terion ini berada dalam kesetimbangan di dalam epitelium menjadi bentuk yang terionkan. Nah, karena pada bagian berikut adalah stroma yang merupakan lapisan yang berair atau lipid poor, maka yang bisa menembus di sini adalah bentuk yang terionnya.
Di stroma bentuk terion mengalami kesetimbangan dengan bentuk terion. Dan karena lapisan yang akan ditembus adalah lapisan yang lipid rich, maka yang bisa menembus adalah bentuk yang terion. Ya, demikian seterusnya. Ketika kemudian mau masuk ke dalam aqua sumur berarti lapisan yang berair, maka bentuk yang terion yang akan menembus di sana, ya, sampai kemudian bahan aktif itu sampai di target site dan memberikan efek farmakologi yang diinginkan. Nah, beberapa macam bentuk sediaan mata. Yang pertama adalah tetes mata yang banyak sekali saudara kenal, ya, atau mungkin sudah pernah digunakan juga, ya. Apa merek-merek yang biasa saudara gunakan? Insto, Prof. Insto, ada lagi apa? Insto, Ruto, kemudian apa lagi? Ya, produk-produknya Sindu banyak sekali tetes mata. Kalau saudara lihat larutannya itu adalah larutan sediaan dalam wadah yang volumenya kecil karena kan apa? Harus tetap dipertahankan sterilitasnya selama usia gunanya, ya. Maksimal setelah dibuka berapa lama bisa digunakan untuk obat tetes mata? 28 hari, Prof. Ya, atau kurang lebih 1 bulan ya. Nah, ini terkait dengan stabilitas mikrobiologinya, ya, bukan yang stabilitas fisika atau kimianya. Karena setelah 28 hari ketika itu dibuka berulang-ulang ada kemungkinan kontaminan mikroorganisme masuk di sana sehingga kemungkinan ya terjadi pertumbuhan daripada mikroorganisme seperti yang tidak diinginkan. Oh, yang berikutnya ada yang namanya eye lotion. Ya, eye lotion-nya apa? Eye lotion adalah lotionnya mata gitu ya. Sediaan cuci mata, ya. Sediaan cuci mata apa yang saudara kenal saat ini yang ada di pasaran? Zaman saya jadi mahasiswa dulu kita banyak mengenal ya produk-produk cuci mata karena biasanya ke kampus naik sepeda motor ya. Kalau sudah naik sepeda motor kan ya nggak cuma muka yang kena debu ya, area mata juga kena debu. Makanya dilakukan pencucian mata dengan menggunakan sloki gitu ya, gelas bentuk sloki, kemudian dituang, kemudian matanya dicuci gitu ya. Ada yang pernah menggunakan? Nggak ada. Ya, nanti coba cari tahu ya, apa itu sediaan cuci mata ya. Biasanya volumenya cukup besar, 200 mili. Kalau zaman saya kuliah dulu ada yang diproduksi oleh apotek namanya Purwaker ya, tapi saat ini sudah tidak diizinkan karena kalau sediaan steril itu juga harus diproduksi pada sarana yang mendukung sterilitas produknya ya. Kemudian ada eye ointment, salep mata ya. Ada yang pernah pakai kalau untuk yang salep mata? Apa keuntungan salep mata dibandingkan dalam bentuk tetes mata? Sifat polusinya, Prof. Jadi kerjanya lebih lama. Ya, jadi karena lebih lama menempel di mata, maka waktu kontak dengan mata semakin lama, bioefektivitasnya juga akan semakin meningkat tadi ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi bioefektivitas kan lama kontak dengan mata, gitu ya. Kerugiannya apa? Kok sekarang nggak banyak digunakan ya? Kerugiannya nggak nyaman di mata, Prof. Karena agak berminyak gitu. Ya, jadi aseptabilitasnya ya. Aseptabilitasnya membuat apa? Ya nyaman ketika menggunakan sediaan salep mata dan mata bisa apa? Kabur melihat sesuatu ketika menggunakan salep mata. Oleh karena itu banyak pasien menyukai penggunaan salep mata ini. Kalau di zaman-zaman saya barusan lulus itu ada satu industri di Jawa Timur yang khusus memproduksi sediaan salep mata ya, dan pada waktu itu ya saya waktu itu kerja di apotek cukup banyak permintaan sediaan salep mata ini. Dengan semakin ke sini saya melihat bahwa sudah semakin jarang dan pabriknya juga sudah tidak ada.
Kemudian kontak lens solution ya, jadi larutan untuk dapat merawat kontak lens itu termasuk dalam sediaan mata yang dipersyaratkan steril. Nah, macam-macam produk, sediaan mata yang pertama adalah dalam bentuk cairan. Cairan itu tadi bisa tetes mata bisa berbentuk liquid artinya larutan true solution, bisa suspensi emulsi, bisa juga, cairan cuci mata. Sedangkan untuk yang bentuk semi solid itu bisa salep, bisa krim, bisa gel. Kemudian ada yang bentuk padat namanya ocular inserts ya, jadi, sediaannya diinsertkan pada kantung konjungtiva. Sediaan mata ada yang termasuk dalam produk parenteral. Ya, apa sih bedanya produk parenteral dan sediaan mata? Kalau mata, sediaan mata itu kan digunakan secara lokal ya, hanya ada di area mata, maka dia tidak bersyaratkan apa? Pipa spirokin. Itu bisa terlihat dari pembawa yang digunakan itu juga tidak harus WFI, water for injection, tapi ketika saudara membuat sediaan parenteral, mutlak ya, meskipun hanya ampul, vial, tapi pembawanya adalah WFI, water for injection. Kemudian yang berikutnya dari persyaratan partikel yang diizinkan, ya, sama-sama harus bebas partikel, tetapi untuk yang mata itu persyaratannya lebih longgar daripada yang parenteral. Bisa terlihat pada waktu saudara membuat sediaan tetes mata, proses klarifikasi atau pembebasan partikel itu menggunakan apa? Membran filter ukuran kalau sediaan parenteral ukurannya sudah praktik 0,22 Prof. 0,22 mikrometer. 0,22 itu untuk filtrasi. Kalau klarifikasi 0,45 bro. ya 0,45 untuk sediaan parenteral. Kalau untuk sediaan mata 0,8. ya betul sekali ya. Jadi kalau mata itu cukup 0,8 ya karena jumlah dan ukuran yang dipersyaratkan antara sediaan mata dan parenteral berbeda sehingga pada saat melakukan klarifikasi ada beda ukuran yang untuk mata bisa lebih besar ukuran porinya yaitu 0,8. Kalau untuk yang mata 0,45 gitu ya. Nah, pada sediaan mata yang termasuk pada golongan sediaan parenteral ini adalah sediaan yang ditujukan untuk disuntikkan pada bagian intraokular atau subkonjungtival. Karena termasuk pada produk parenteral, maka persyaratan-persyaratan harus mengikuti sediaan parenteral tersebut. Ya. Kemudian produk cair yang ditujukan untuk mencuci mata selama proses pembedahan, yaitu macam-macam sediaan mata. Persyaratannya hampir mirip-mirip ya. Particulate matter artinya tidak boleh partikel asing. Kemudian tadi terkait dengan ya untuk memperlama waktu kontak dengan mata, maka viskositas juga menjadi perhatian. Kemudian sedapat mungkin dibuat isotoni sama seperti sediaan parenteral. Kemudian karena digunakan pada mata akan sensitif ketika pH-nya tidak sesuai dengan pH mata. Kemudian ya dipersyaratkan steril karena adanya kontaminan khususnya yang berasal dari Pseudomonas aeruginosa. Ini akan bisa menyebabkan terjadinya kehilangan penglihatan. Kemudian yang berikutnya adalah surface activity atau surfaktan. Nah, padanya partikel asing untuk menghindari terjadinya iritasi pada mata, maka tetes mata dalam bentuk larutan tidak boleh mengandung partikel. Jadi artinya harus dilakukan penyaringan. Tadi sudah disampaikan, kalau sediaan mata klarifikasinya dengan 0,8. Ya. Prosesnya sama-sama disebut sebagai filtrasi.
Tapi kalau tujuannya adalah sterilisasi, maka filtrasinya menggunakan membran 0,22. Nah, ukuran partikel daripada sediaan tetes mata dalam bentuk suspensi, ada yang pernah melihat atau menggunakan sediaan tetes mata tapi bentuknya suspensi? Ya, ada ya di pasaran, coba nanti kalau pas praktek kerja di apotek gitu ya. Tapi biasanya sediaan-sediaan mata ini karena dipersyaratkan steril, maka harganya juga nggak murah gitu ya. Ya, apalagi bentuknya suspensi. Berarti ukuran partikelnya harus dalam ukuran ultra nano powder, ultra fine nano ya, ultra fine atau dalam ukuran yang sangat kecil ya. Partikel yang sangat kecil supaya ketika diteteskan pada mata pasien tidak terasa mengganjal. Nah, ini adalah tabel mengenai partikel yang boleh ada di dalam sediaan mata. Jadi yang disebut sebagai bebas partikel bukan berarti tidak ada tetapi dikendalikan jumlah dan ukuran ya yang ada. Untuk ukuran lebih besar sama dengan 10 mikron, tidak boleh lebih dari 5 partikel per milinya. Untuk ukuran yang lebih besar sama dengan 25 mikron, tidak boleh lebih dari 5 partikel per milinya. Sedangkan untuk partikel yang ukurannya lebih besar dari 50 mikron ya, minggu sebelumnya kita sudah diskusi ya, partikel yang bisa terlihat oleh mata itu adalah yang ukurannya berapa? Masih ingat? Ukurannya Yang di atas 10 mikrometer, Bro. di atas 50 mikron ya. Artinya apa? Pada saat melakukan pengujian mutu di akhir produk, tidak boleh ada partikel-partikel melayang-layang dalam sediaannya yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Ya. Jadi untuk ukuran yang lebih besar dari 50 mikron ini tidak boleh ada. Nah, untuk viskositas sendiri, ya kalau kita lihat kapasitas normal dari kantung konjungtiva, jadi dalam keadaan normal, yang berkedipnya tadi 1 menitnya antara 15 sampai 20 menit, maka volume yang ada di volume air mata yang ada di kantung konjungtival itu kurang lebih 7 sampai 10 mikroliter. Tapi kalau kemudian saudara mempertahankan mata saudara tidak berkedip untuk beberapa waktu lamanya, ya, maka kapasitas volume daripada kantung konjungtiva menjadi lebih besar lagi, bisa mencapai 30 mikroliter. Padahal dalam satu kali tetes untuk sediaan tetes mata itu sekitar 50 mikroliter. Akibatnya apa? Ya, pada saat dipakai selalu ada yang mengalir keluar dari mata kita. Meskipun kita berusaha tidak berkedip gitu ya, saat diteteskan. Nah, air mata viskositas alaminya sekitar 1,3 sampai 5,9 centipoise atau berkisar kurang lebih 2,92 centipoise. Sebagian besar obat akan hilang dari kantong mata dalam waktu 30 detik. Total daripada obat yang sudah diteteskan pada mata kita akan hilang hanya dalam waktu 20 sampai 30 menit. Nah, sekarang gimana supaya bisa lebih bertahan lebih panjang? Yaitu dengan cara meningkatkan viskositas sediaannya hingga 15 centipoise. Dengan demikian, ketika diaplikasikan pada mata kita, maka akan terjadi peningkatan waktu kontak dengan mata kita. Waktu kontak dengan mata kita semakin meningkat, maka bioavailabilitas juga akan meningkat dan tentunya efektivitas daripada sediaan akan semakin baik.
Nah, untuk dapat meningkatkan viskositas itu bisa digunakan viscosizing agent ya di dalam sediaan mata. Ini merupakan golongan dari polimer ya seperti MC, hydromellose ya, PVA. Nah, untuk bahan yang gunanya meningkatkan viskositas sediaan itu harus memiliki sifat-sifat yang ideal ya. Pertama tentunya harus mudah untuk disaring ya karena pada proses pembebasan partikel itu akan dilewatkan pada membran 0,8 mikron dan kalau dia merupakan senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan tinggi maka sterilisasinya filtrasi setelah 0,8 mikron maka akan melewati membran ukuran berapa? 0,2 mikron ya. Ini merupakan proses sterilisasi filtrasi. Yang kedua tentunya harus mudah disterilkan. Prinsip daripada sterilisasi sediaan mata itu sama dengan sterilisasi pada sediaan parenteral. Untuk bahan-bahan yang mudah atau tahan terhadap panas tinggi ya larutan maka dia harus bisa disterilkan dengan menggunakan autoclave dan kalau dia ditambahkan dengan viscosizing agent tadi harapannya dia tetap stabil baik secara kimia maupun fisika. Sedangkan untuk bahan-bahan yang tidak tahan pemanasan tinggi maka cara sterilisasinya adalah filtrasi. Dan yang berikutnya bahan yang ditambahkan tentu harus kompatibel artinya tercampur tidak menyebabkan terjadinya interaksi yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi dari bahan aktif atau bahan lainnya. Jadi harus kompatibel baik dengan pengawet ya maupun dengan bahan aktif pharmaceutical ingredient dan bahan yang lainnya. Nah, tonisitas daripada air mata itu sekitar 0,9% berat per berat larutan NaCl dengan osmolaritas ya pada waktu kita bicara osmolaritas itu tidak berada pada satu titik ya jadi osmolaritasnya berada dalam rentang 290 sampai 310 miliosmol per kilogram. Nah mata kita tetap dapat mentolerir ketika larutan memiliki tonisitas pada rentang 0,6 sampai 2% berat per berat larutan NaCl. Nah, beda dengan untuk sediaan parenteral. Kalau sediaan parenteral kemudian dibuat dalam bentuk hipotoni yang terjadi apa kemarin? Sehingga sel darahnya dimasukkan ke dalam larutan hipotoni yang terjadi adalah terjadi hemolisis ya, hemolisis yang sifatnya irreversibel. Kalau untuk sediaan mata, ya larutan yang bersifat hipotoni maka akan terjadi odem, ya pembengkakan tapi sifatnya sementara pada kornea. Nah karena bengkak maka akan mengganggu di dalam penglihatan, biasanya kabur. Sebaliknya untuk larutan hipertoni, kalau untuk sediaan parenteral yang terjadi apa? Sel darah merahnya jadi membesar gitu, Bro. Ya, terjadi plasmolisis atau krenulasi. Krenulasi itu mengkeret ya. Ya, minggu lalu kita bicarakan airnya keluar dari sel darah merah. Kalau keluar terus-menerus, habis airnya mengkeret krenul, ya, crenulation. Tapi untuk sediaan mata di sini, ketika kemudian larutannya bersifat hipertonik akan menghasilkan ya ketidaknyamanan pada matanya. Karena apa? Ketidakmampuan air mata untuk bisa secara cepat mengencerkan sediaan atau larutannya. Nah, idealnya untuk pH larutan mata itu dikendalikan pada 7,4 ya, sama dengan pH darah sebetulnya ya, idealnya adalah seperti ini. Akan tetapi ketika kemudian suatu produk ya dibuat, ya salah satu alasan pemilihan pH sediaan adalah apa kemarin?
Kalau mau membuat sediaan pH itu kan akan berdampak pada kelarutan, pada stabilitas, pada apa kemarin, aktivitas gitu ya, ada aseptabilitas gitu ya. Nah, ketika sediaan dibuat itu pertimbangan utamanya lebih pada apa? Ngejar stabilitasnya atau ngejar kelarutannya atau ngejar aktivitasnya gitu ya? Yang mana? Minggu lalu sudah didiskusikan? Stabilitas. Iya, kurang keras apa yang tadi? Stabilitas. Stabilitas, ya. Stabilitas, ya. Karena stabilitas itu nanti akan menentukan ya expiration date-nya ditulis di kemasan sampai berapa lama. Gitu ya. Nah, untuk air mata ya yang memiliki kapasitas yang kapasitas dapar yang tinggi, maka larutan yang bervariasi dari pH 3,5 sampai 10,5 itu ketika kemudian diteteskan, ya tidak akan dirasakan rasa ketidaknyamanan. Tapi kalau sudah di bawah 3,5 atau di atas 10,5, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan saat ditetes. Nah, untuk bisa mendapatkan pH sesuai dengan yang kita inginkan, maka di dalamnya bisa kita tambahkan apa? Dapar, ya, larutan dapar sediaan. Tetapi yang perlu diingat bahwa dapar yang digunakan tentunya harus kompatibel dengan bahan aktif, ya. Bahan yang dapar yang digunakan ini juga harus tetap mempertahankan pH sediaannya, ya. Jangan sampai daparnya kemudian ditambahkan, ya, dibuat pada pH yang jauh daripada pH cairan air mata, maka yang terjadi adalah pH cairan air matanya menjadi berubah karena kapasitas dapar daripada bahan aktifnya menjadi semakin besar, gitu ya. Pada dapar yang digunakan secara topikal untuk sediaan mata ini masih bisa digunakan apa? Buffer borat di sini ya. Tapi kalau untuk sediaan parenteral maka saudara tidak akan menjumpai adanya dapar borat di sana. Ya, alasannya apa? Yang lalu? Sel darah merahnya bisa lisis, Mas. Ya, sel darah merahnya bisa lisis ya. Jadi jangan sekali-kali memilih dapar di dalam formulasi sediaan parenteral. Nah, sama pada sediaan parenteral bahwa pH itu akan berpengaruh terhadap stabilitas ya daripada formula yang dibuat. Kemudian juga untuk kenyamanan, kalau terlalu asam atau terlalu basa pasti juga nyeri ya. Kemudian juga keamanan dan aktivitas daripada produknya. Dengan mengatur pH, maka kita juga akan bisa meningkatkan kelarutan. Kalau kelarutannya ditingkatkan dengan sendirinya, maka bioavailabilitasnya juga akan meningkat ya. Dan pH juga bisa memaksimalkan efektivitas pengawet. Ya, jadi pengawet-pengawet tertentu itu memiliki aktivitas maksimal pada pH-pH tertentu. Nah, ini harus dicari tahu. Nah, untuk bisa menentukan apakah menggunakan dapar atau tidak, nah tergantung daripada formulasi yang saudara buat tadi. Ya. Ada beberapa sediaan yang memang rentang pH-nya, rentang stabilitas pH-nya tinggi, nggak perlu tambahan dapar pun, ya sudah bisa dibuat bahan aktif yang stabil untuk jangka panjang. Umumnya kalau yang namanya stabilitas dari sediaan itu berapa lama? Ada yang tahu? Ya, jadi pabrik itu kan melakukan tes uji stabilitas baik dipercepat maupun diperlambat gitu ya. Tujuannya adalah menentukan ya bisa disimpan sampai berapa lama ya di fasilitas kesehatannya. Oleh karena itu, sebelum di launching ke pasaran dilakukan apa yang disebut dengan uji stabilitas ya supaya tahu bagaimana kondisi penyimpanannya ya.
Apa yang terjadi ketika kemudian tidak stabil, ya berapa lama bisa tetap efektif digunakan dan seterusnya. Yang tidak boleh lupa ya, kapasitas dapur. Minggu lalu juga sudah didiskusikan bahwa karena darah ataupun air mata kita itu memiliki kapasitas dapur yang bagus, ketika kemudian kita membuat pH dengan menggunakan dapur yang jauh dari pH cairan tubuh, maka kapasitas dapurnya harus dipertimbangkan, jangan sampai justru menyebabkan rusaknya kapasitas dapur yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah tabel yang juga saudara bisa lihat pada bagian fast track ya. Apa yang saudara lihat di sini? Ya, dilihat dari judulnya kan apa? Pengaruh baik suhu maupun pH pada stabilitas half-life. Half-life adalah T setengah, parameter yang menyatakan stabilitas suatu bahan aktif gitu ya. Pada sediaan baik itu pilokarpin maupun atropin ya. Tadi sudah disampaikan ini sama-sama merupakan sediaan alkaloid ya. Tapi yang satunya adalah midriasis, yang satunya adalah sifatnya untuk meiotik. Nah, ketika kemudian saudara mendapatkan tabel, yang harus saudara baca adalah bagian judul kolom ya. Nanti pada ujian-ujian CBT saudara harus memutuskan dengan cepat, ada tabel-tabel, baca ya, judul-judul tabel di situ apa. Ya. Kita berbahagia karena periode 121 nilai terbaik CBT dipegang oleh UNER ya. Nah, semoga nanti untuk angkatan saudara juga ada ya yang mewakili UNER untuk menjadi peraih nilai terbaik gitu ya. Jadi nih kolomnya dibaca di sini. Ada obat, ada temperatur, ada pH, ada half-life. Ya, tempat saya hujan. Semoga suaranya masih kedengaran ya. Jadi obatnya adalah atropin dan pilokarpin, kemudian suhunya 121. Kalau 121 ini berarti menggambarkan apa? Suhu sterilisasi dengan autoclave. Autoclave. Iya. Kalau 25 berarti Berhasil. ya baik. Terima kasih Eka. Ya, jadi ini membandingkan ya antara yang disterilkan dengan autoclave dan filtrasi. Kemudian pH-nya satu dibuat 6,8 dan satunya 5 ya pada cara sterilisasi yang sama. Dari sini bisa kita lihat yang pertama ya bahwa sterilisasi dengan menggunakan apa ini? Autoclave memiliki stabilitas yang lebih apa? Lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih rendah. Lebih rendah dibandingkan kalau kita melakukan sterilisasi dengan filtrasi. Sedangkan pH yang lebih asam, baik pada atropin maupun pilokarpin, itu memberikan stabilitas yang lebih tinggi. Ya. Oleh karena itu, pada saat saudara diskusi mengenai pembuatan sediaan, kadangkala pada literatur ditulis ya, bisa disterilkan dengan menggunakan autoclave dan filtrasi ya. Tapi ya kalau misalkan ada data penelitiannya seperti ini, tentunya kita akan bisa memilih mana gitu ya. Kita akan memilih yang sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Kemudian juga pengaturan pH. Ya, pH yang lebih asam terbukti ternyata menurunkan degradasi ya atau meningkatkan stabilitas dari bahan aktifnya. Nah, 2 minggu lagi saudara juga akan ujian praktikum, ya, ujian praktikum di TPO 3 itu nanti saudara akan diberikan suatu masalah untuk diselesaikan. Saudara harus bisa mengidentifikasi permasalahannya dan bagaimana pemecahannya. Ya. Masalah suhu nanti akan berpengaruh dengan cara sterilisasinya dan pengaturan pH, pengaruh dengan stabilitasnya itu selalu muncul, ya, dimunculkan pada masalah dan pemecahan masalah.
Kalau datanya seperti ini enak ya, sudah jelas. Oh, atropin, dia akan lebih dipilih yang filtrasi. Oh, pH larutannya akan dibuat pada pH 5, ya. Nah, sterilitas sendiri, suatu sediaan mata dipersyaratkan harus steril. Mengapa harus steril? Karena mata merupakan organ sensitif ya. Adanya kontaminan terutama dari golongan Pseudomonas aeruginosa ini dapat memberikan infeksi serius yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan hanya dalam waktu 24 sampai 28 jam. Nah, metode sterilisasi yang terpilih ya bisa dipilih semua tergantung dari stabilitas bahan aktif terhadap suhu. Kalau stabil pada suhu tinggi bisa disterilkan dengan autoclave ya, jadi bentuk-bentuk larutan dalam air gitu ya. Stabil pada suhu tinggi, saudara bisa pilih cara sterilisasi dengan autoclave. Tapi kalau kemudian itu adalah basis salep itu merupakan senyawa-senyawa dengan basis minyak, ya tidak bisa disterilkan dengan autoclave ya, sterilisasinya dengan oven. Ya, untuk larutan-larutan dalam air yang sterilisasinya yang bahan aktifnya tidak tahan pemanasan tinggi, maka bisa dipilih cara filtrasi. Nah, kalau tidak ketiganya ada alternatif lain, radiasi atau gas. Nanti akan dibicarakan dini setelah TS. Nah, pengawet yang digunakan tentunya harus mampu untuk mempertahankan sterilitas pada sediaan multiple sediaan mata. Sediaan mata yang ditujukan untuk penggunaan lebih dari 1 kali harus mengandung bahan pengawet. Ya, nah pengawet yang digunakan ini harus memiliki rentang yang cukup besar dalam menghambat pertumbuhan bakteri maupun jamur. Ya. Sehingga kalau saudara baca di Farmakope Indonesia setelah kita membuat sediaan-sediaan yang ditambahkan pengawet, itu harusnya ada yang namanya uji efektivitas pengawet. Ya. Rasanya kedengaran nggak ya? Saudara kedengaran suara saya? Kak Eka mendengar suara saya dengan baik? Dengar, Prof. Oh, enggak terganggu suara hujan ya? Enggak. Enggak, sebentar. Saya tutup. Ya. Kemudian aktivitas daripada pengawetnya harusnya tidak dipengaruhi oleh pH larutan. Kemudian sediaan-sediaan tetes mata yang ditujukan untuk penggunaan selama proses pembedahan itu juga tidak boleh mengandung pengawet. Karena pengawet ini bisa masuk ke dalam bagian anterior. Sehingga merusak endotelium kornea. Beberapa contoh mengenai pengawet yang digunakan dengan konsentrasinya, ya umumnya konsentrasi kecil. Nah, pengawet harus mampu untuk menunjukkan stabilitas baik secara kimia maupun fisikal dan harus kompatibel dengan berbagai macam bahan yang digunakan dalam formulasi maupun dalam kemasannya dan efektif ya pada konsentrasi yang digunakan. Nah, pengawet yang berasal dari garam-garam fenilmerkurik ini akan terdeposit di dalam lensa mata yang kemudian disebut sebagai merkuria lentis ya. Ketika kemudian sediaannya digunakan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu contohnya apa? Contohnya adalah glaukoma ya. Ada yang tahu glaukoma ini penyakit apa ini? Glaukoma penyakit apa? Ada yang
keluarganya ada terserang glaukoma. Glaukoma adalah penyakit mata akibat Kerusakan saraf di mata, Prof. kenapa? Kerusakan saraf di mata. Bukan, tapi karena apa? Peningkatan tekanan. Peningkatan tekanan. Ya, peningkatan tekanan pada bagian intraokular ya. Nah, ini bisa terjadi pada pasien-pasien usia lanjut ya. Dan untuk bisa menstabilkan tekanan mata pasien, maka digunakan nggak cuma sehari, 2 hari, seminggu ya, bisa berbulan-bulan. Nah, kalau pengawet yang digunakan kemudian dari golongan phenylmercuricase, maka akan terjadi ya macular wrinkles tadi. Butanol ya, ada yang kemarin menggunakan pada saat membuat sediaan file, lembaga file. Butanol ini kalau di autoclave akan terdegradasi menjadi HCl. Ya, kalau dia sudah terdegradasi, berarti strukturnya sudah tidak utuh seperti semula. Nah, ini kan berarti apa? Tidak efektif di dalam menghambat pertumbuhan bakteri maupun jamur. Selain itu, dengan dilepasnya HCl tentu akan berpengaruh terhadap pH pada larvanya. Artinya bisa mempengaruhi stabilitas dan aktivitas fisiologi dari bahan aktifnya. Ya. Kemudian campuran lewet ya dari golongan PKC dan sulfonium chloride dengan polymyxin atau disodium ethylene diamin tetraester ini ternyata efektif ya di dalam melawan strain dari Pseudomonas. Nah, penggunaan surface activity ya, penggunaan surfaktan akan mempengaruhi kemampuan penetrasi dan absorpsi dari bahan aktifnya. Selama ini saudara mengenal istilah surfaktan pada saat di DTP2, apa yang dimaksud dengan surfaktan? Yang masih ingat, surfaktan adalah bahan yang fungsinya untuk Menurunkan tegangan permukaan. Nah, menurunkan tegangan permukaan. Ya, karena tegangan permukaannya diturunkan, maka kelarutan dari bahan aktifnya bisa meningkat tadi ya. Nah, penggunaan surfaktan, ya surfaktan beberapa surfaktan itu bisa berfungsi sebagai pelewet. Ya, adanya surfaktan tadi juga sudah disebutkan dapat menurunkan tegangan permukaan dari bahan aktif ya dengan kornea. Kemudian ya meningkatkan ya ketercampuran antara obat dengan cairan air mata. Nah, kalau ketercampuran air mata meningkat, maka akan meningkatkan kontak antara bahan aktif dengan kornea dan konjungtiva sehingga meningkatkan penetrasi dan absorpsi dari bahan aktifnya. Ya. Surfaktan yang digunakan harapannya tidak meningkatkan ya keluarnya air mata ya, dan tidak boleh menyebabkan terjadinya iritasi atau kerusakan pada kornea. Nah, umumnya untuk surfaktan yang digunakan pada sediaan mata ini adalah dari golongan non-ionik. Contohnya apa? Surfaktan dari golongan non-ionik. Span dan Twin, Prof. Ya, Queen, Span itu termasuk non-ionik. Ya. Kemudian seperti bahan aktif yang ada pada sediaan parenteral, maka bahan aktif yang digunakan pada sediaan mata juga bisa mengalami oksidasi. Ya, beberapa bahan obat yang mengalami oksidasi akan menjadi turun, ya potensi daripada bahan aktifnya menjadi turun. Dan seperti yang dibicarakan pada minggu yang lalu bahwa terjadinya oksidasi yang disebabkan oleh adanya molekul oksigen itu bisa dikatalisis oleh cahaya atau adanya logam-logam berat. Sehingga cara pengentasannya juga
Sama seperti pengetasan pada sediaan parenteral, yaitu dengan mengganti ya oksigen dengan gas inert seperti nitrogen, ya menambahkan chelatic agent untuk memikat spora logam, kemudian melindungi terhadap cahaya dan menambahkan bahan antioksidan. Nah, sediaan tetes mata ya, kalau kita lihat sediaan tetes mata itu termasuk sediaan steril, bisa berbentuk larutan, bisa berbentuk suspensi. Terdiri dari satu atau lebih daripada bahan obat dalam pembawa air atau dalam pembawa minyak ya, ditujukan untuk diteteskan melalui kantong konjungtival. Kemudian tujuan pembuatan sediaan tetes mata bisa digunakan untuk diagnostik atau bisa juga untuk mengobati penyakit ya. Obat-obat yang terkandung di dalamnya itu akan ya bertindak dalam segmen anterior daripada mata, yaitu pada bagian kornea, konjungtiva atau anterior uvea. Golongan obat-obatnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita sampai kepada preparation of eye drops ya. Untuk yang kelompok C ini sudah praktikum ya kemarin ya? Sudah, Prof. Kemarin Ya. sore. Kalian praktikum hari? Selasa sore, Prof. Oh, Selasa sore saya enggak ikut ya. Ya, saya di rumah BFH. Ya, berarti sudah punya pengalaman ya membuat sediaan mata ya. Yang pertama adalah persiapan larutan ya. Jadi kalau saudara lihat kemarin untuk yang membuat sediaan mata itu kan masuknya ke dalam ruangan yang ada LAF-nya ya. Alat-alat yang digunakan dimasukkan dari ruang kelas C menuju ke ruang kelas B ya. Di ruang kelas B itu kemudian saudara melakukan proses penimbangan ya, penimbangan dari bahan aktif. Kalau ada yang menggunakan NaCl sebagai pengisotoni, menimbang NaCl-nya. Sedangkan bahan-bahan tambahan seperti pengawet, kemudian chelating agent karena konsentrasinya sangat tinggi, biasanya diencerkan dari stock solution yang ada gitu ya. Nah, setelah kemudian siap, baru dimulai untuk mencampurkan di dalam beker gelas. Ya. Campuran ini dilakukan masih di luar LAF-nya. Ya, gimana saudara mencampurkan bahan-bahan yang ada di sana pengalamannya, yang membuat sediaan tetes mata? Ada yang tetes mata, ada yang sediaan dalam wadah vial, ya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama saja. Ya, yang membedakan kan kalau untuk sediaan mata itu sterilisasinya secara filtrasi, sedangkan untuk sediaan dalam wadah vial sterilisasinya adalah dengan menggunakan autoclave. Ya, gimana urutan pencampurannya? Kemarin yang buat sediaan tetes mata siapa? Saya, Prof. Ya, gimana coba diceritakan? Mungkin urutan campurannya itu kalau dari urutan bahannya itu pertama saya masukin masukin antioksidan terlebih dahulu. Iya. Terus chelating agent-nya, kemudian saya masukin pengawet, baru terakhir itu bahan aktifnya, Bro. Ya, jadi bahan-bahan tambahannya dimasukkan dulu ya. Kemudian kalau dirasa airnya masih kurang, bisa ditambahkan dengan sejumlah air ya. Ngambil airnya tidak perlu pakai gelas ukur ya, langsung dituang di beker ya. Baru kemudian bahan aktif ditambahkan terakhir. Jadi prinsipnya bahan-bahan tambahan yang fungsinya untuk meningkatkan stabilitas harus larut duluan ya untuk bisa tetap mempertahankan stabilitas dari bahan aktifnya. Ya.
Nah, setelah itu karena dia merupakan sediaan dalam bentuk larutan, maka saudara akan lakukan apa? Cek pH ya. Cek pH itu membutuhkan gelas ukur ya, karena apa? 90% dari volume akhir saudara lakukan cek pH ya, sehingga sediaannya dipindah dari beker ke gelas ukur ya. Kalau misalnya 25 mili volume akhirnya, maka 90%-nya ada di 22,5. Nah, ini enggak usah kuanti ya. Jadi artinya ketika masih 22 boleh, 22,5 boleh. Enggak usah dipipeti satu-satu maksudnya ya. Jadi pipet itu digunakan kalau mau menguatkan ya, volumenya sudah mendekati volume akhir supaya kontaminasi tidak terjadi dengan intens ya. Karena kalau saudara bolak-balik pipet ya, padahal volumenya masih di 10 mili misalnya ya, oh ke 22 milinya dipipeti satu-satu, nah itu ya rawan terjadi kontaminasi. Oleh karena itu langsung dituang ya, dituang dengan menggunakan bantuan batang pengaduk sampai kurang lebih 22, diaduk homogen, cek pH. Setelah cek pH ya sesuai, kemudian kalau nggak sesuai ya adjust dulu dengan NaOH atau HCl 0,1 normal. Baru diapkan sampai volume akhir ya 25 mili. Yang sering kali saya jumpai belum sampai diapkan sudah masuk klarifikasi, lupa ya. Nggak ditambahkan sejumlah aquades sampai volume akhirnya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap apa? Konsentrasinya tentunya ya. Jangan sampai ya masih 22,5 sudah diklarifikasi. Nanti ujian kan itu yang saudara akan kerjakan ya. Klarifikasi saudara lakukan dengan menggunakan membran filter berapa kalau untuk tetes mata tadi? 0,8. Klarifikasi itu maksudnya membebaskan partikel larutan yang dibuat tadi. Berarti menggunakan membran filter ukuran pori 0,45 Prof. 0,45. 0,8. 8. Ya, kalau tetes mata 0,8. Tapi kalau besok ujian saudara diberi soal sediaan parentral, ya betul 0,45 gitu ya. Kalau yang keluar ternyata tetes mata, ya 0,8 gitu kan. Setelah itu baru kemudian saudara pindahkan ke LAF. LAF-nya dibersihkan dulu sesuai dengan kaidah pembersihan LAF. Ambil larutan dengan menggunakan spat injeksi sejumlah volume yang diinginkan. Ganti jarum dengan filter holder ya. Kemudian ya dilewatkan membran ukuran berapa itu? 0,22 mikron. Langsung diisikan masuk ke dalam wadahnya, ditutup. Nah, kalau untuk yang sterilisasi dengan menggunakan panas basah, ya setelah klarifikasi 0,45 tadi, masukkan volume sebesar yang diinginkan, ditutup, baru kemudian disterilkan dengan nanti ujian sampai kepada SOP ya, jadi harus dipelajari dan nulis SOP itu enggak usah jelimet terlalu apa teknis sekali, enggak. Ya, yang diinginkan adalah sudah skala industri ya, skala industri itu artinya sudah enggak pakai gelas ukur, enggak pakai ya corong kaca dan sebagainya. Yang penting prinsipnya tadi. Ya. Jadi seringkali saya melihat bahwa ya diminta untuk membuat misalnya 20.000 sediaan dalam wadah vial gitu ya. Tahu-tahu pada waktu di pembuatan menggunakan beker gelas ya, gelas ukur 25 enggak cukup. Ya. Jadi enggak perlu ditulis alatnya apa. Tetapi tadi ya, apa yang dikerjakan di masing-masing tahap itu tadi. Supaya nulisnya enggak
kebanyakan gitu ya, termasuk ini, apa namanya, di jurnal pembuatan tetes mata yang sudah dibuat, itu kan saudara menuliskan formula yang akan dibuat berapa. Ketika kemudian akan dibuat, ya langkah pertama yang akan saudara lakukan untuk menghitung masing-masing bahan itu apa? Kan ada bagian perhitungan bahan. Langkah pertamanya apa? Menentukan konsentrasinya, Bang. Hmm? Menentukan konsentrasinya. Konsentrasinya sudah ada di formula. Ya, R, bahan aktif konsentrasi sekian, pengawetnya konsentrasi sekian. A, misalnya berapa? 5 mili atau 2 mili volume akhirnya. Ya, setelah itu kan saudara harus menghitung ya, berapa yang akan ditimbang untuk pembuatan sediaan itu. Ya, langkah awalnya apa? Cari tahu, ya, volume total yang mau dibuat itu berapa. Misalkan tadi tetes mata, satu botolnya 5 mili, dibuat 3, 5 kali 3 kan 15. Kemudian dibulatkan ke satuan 5 terdekat. Ya, bisa ke 20, bisa ke 25. Nah, sudah bahan-bahan yang akan dihitung baik untuk bahan aktif maupun bahan tambahan itu dihitung per 25 milinya itu butuh berapa. Nah, pada jurnal yang sudah kalian buat, saya melihat bahwa saudara nggak ngitung volume total pertamanya itu berapa. Tahu-tahu saudara ngitung untuk 5 mili butuh sekian, untuk 25 mili butuh sekian. Kita nggak membutuhkan yang untuk 5 mili, ngapain? Dihitung. Nah, nanti kalau ujian saudara juga seperti itu wasting time. Ya, harus tahu apa yang diinginkan di sana. Ya, misalkan ya kalau skala pabrik itu sudah dalam apa jumlah liter ya, dalam 5 liter gitu misalnya ya. Masa saudara juga harus menghitung dalam 5 mili itu tadi SOP-nya dalam beker gelas, gelas ukur kan enggak gitu ya. Nah, oleh karena itu berpikirnya harus strategis tadi. Ya, apa yang diminta ya itu yang dihitung. Kalau itu enggak diminta nggak usah dihitung. Gitu ya, nanti kalau ujian ya. Ya, semoga lebih baik ya. Dan saudara paham apa yang saya sampaikan ini. Gitu. Nah, kemudian untuk labelnya sendiri, ini ya identitas yang harus dituliskan di sana, nanti dibaca sendiri. Uji mata tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ya nanti silahkan dibaca sendiri bagaimana persyaratannya ya. Biasanya steril tidak mengandung bahan tambahan pengawet, sedapat mungkin dibuat isotoni, netral terhadap pH, artinya sekitar di 7,4. Dalam satu wadah itu lebih dari 200 mili, termasuk volume besar dan tidak mengiritasi cairan jaringan mata. Untuk eye ointment, ya, ini merupakan sediaan steril yang berada dalam bentuk semi solid. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian di sini adalah bagaimana saudara membuat sediaan salep mata. Ya. Kalau kami angkatan lama seperti saya 90 ke bawah itu ada praktikum membuat salep mata. Ya. Masing-masing mahasiswa harus menyelesaikan ya sediaan salep mata. Prinsipnya apa saudara membuat salep mata? Hampir mirip dengan salep kulit sebetulnya, tapi gimana? Kalau saudara membuat salep kulit gimana? Yang saudara pelajari pada waktu di TPO apa itu? TPO 2. Salep kulit gimana? Ada basisnya ya kan? Basisnya terdiri dari apa? Komponen lemak. Lemaknya ada lemak padat, ada lemak cair gitu ya.
antara basis dengan bahan obat dan bahan tambahan, ya, memperlakukannya gimana? Apa ya sudah dicampur aja semuanya jadi satu atau gimana? Kan harus dipisah-pisah, dipilah-pilah. Ya, terutama adalah dalam hal kalau saudara melakukan pembuatan sediaan steril harus dipilah dalam hal kelarutan dalam air, harus dipilah terhadap stabilitas terhadap suhu, kan gitu ya? Silakan cerita salah satu mengenai bagaimana saudara melakukan pembuatan salep kulit pada waktu di DTP tersebut. Kalau untuk pembuatan salep itu kemarin dicampurnya berdasarkan tipe ini bahan-bahannya Prof. Jadi yang lipid sesama lipid, terus yang yang larut air dicampur sama yang larut air dulu, baru nanti di akhirnya itu dicampurkan. Itu prinsipnya seperti itu ya. Cari dulu ya bahan-bahan yang larut air dengan menggunakan sesedikit mungkin air kita larutkan dalam air. Nah, dalam bentuk larutan dalam air kita sterilkan terlebih dahulu. Kalau dia tahan pemanasan tinggi ya kita utuklah. Kalau nggak tahan pemanasan tinggi ya kita filtrasi. Sedangkan basis salupnya tadi yang terdiri dari lipid padat dan lipid cair ya. Kalau dulu membuatnya dengan menggunakan cawan porselin yang dilapisi dengan kasa steril ya. Jadi setelah kita menimbang komponen basis salup, lipid padat, lipid cair jadikan satu, kita masukkan ke dalam oven. Setelah steril, kemudian kita peras kasa sterilnya ya. Jadilah basis yang sudah steril. Maka tadi ya bahan yang sudah dalam keadaan steril, dalam keadaan terlarut dicampurkan ke dalam basis salupnya. Ya, sedangkan yang tidak larut dalam larutan air tentunya juga dalam keadaan steril. Bagaimana membuat padatan menjadi steril minggu lalu pada bagan itu saudara sudah melihat ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan suatu padatan steril. Ya, bisa dengan cara spray dry, freeze dry, atau dengan pengendapan. Ya, nanti coba dibaca lagi gimana tahapannya. Ya, jadi prinsipnya dalam keadaan sama-sama steril, kemudian dicampur dengan menggunakan teknik aseptis, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam tubenya, ya. Nanti bisa dibaca sendiri apa aja komponen basisnya. Salep mata ini bisa untuk terapi atau tujuan diagnostik. Berapa di antara semua anti mikroba, SID, Widiati. Ya, jadi dapat memberikan waktu kontak yang lebih lama pada mata. Harus steril tapi harus bebas dari partikel asing dan harus stabil dalam usia gunanya menggunakan tube yang tidak dapat kembali ke posisi semula ketika dia dipecet. Ya. Jadi yang namanya tube untuk sediaan semi padat itu kan ada yang ketika dipecet ya tetap ya berada pada kondisi seperti itu. Ada juga yang ketika dipecet kembali ke posisi semula. Nah, yang kembali ke posisi semula nggak diinginkan karena itu artinya apa? Menyerap udara dari luar, menyebabkan ketidaksterilan dari sediaannya. Kemudian kalau kita lihat bedanya antara tube untuk salep mata dan tube untuk kulit itu pada ujungnya. Ya, kalau untuk salep mata ini adalah yang runcing seperti ini, bisa tetap mempertahankan sterilitasnya dan juga memudahkan aplikasi pada mata. Ya, sedangkan kalau kulit itu yang nggak ada ujungnya. Dan beratnya biasanya tidak lebih dari 5 gram.
Nanti dibaca sendiri ya yang sudah kita diskusikan tadi. Kemudian ya produk daripada senyawa kontak lens ya. Ada yang pakai kontak lens di sini? Ya, itu steril ya. Coba dilihat produknya adalah steril ya. Jadi bisa dipakai untuk sekedar mencuci atau mendisinfeksi. Bisa juga untuk merendam atau membasahi daripada kontak lens yang digunakan. Kemudian dalam bentuk padat tadi ada ocular insert. Ini juga merupakan sediaan steril, bisa dalam keadaan solid atau semi solid. Tipis, fleksibel, dan strukturnya adalah berlapis-lapis. Dapat digunakan dengan menyisipkan pada kantung konjungtiva. Ya. Dapat meningkatkan waktu kontak dan memperbaiki bioefektivitas, kemudian dapat memberikan pelepasan yang diperpanjang sehingga efektivitasnya menjadi lebih baik, bisa mengurangi efek samping dan mengurangi jumlah pemakaian. Ini contohnya ada pilokarpinnya untuk diinsertkan di sediaan dalam bentuk solid cooler tadi. Ini cara menggunakannya ketika disisipkan pada kantung konjungtiva, ya, bahwa kecepatan difusi daripada obatnya itu tergantung pada komposisi polimer, bahan membran, dan juga larutan obat. Evaluasi seperti berkali-kali saya sampaikan, kalau sudah pada tahap QC atau evaluasi sediaan itu disesuaikan dengan target product profile. Jadi kalau produknya harus steril, harus ada uji sterilitasnya, harus bebas partikel, berarti harus ada uji kejernihan. Karena harus steril, maka tidak boleh bocor, ada uji kebocoran. Pada sediaan-sediaan salep tidak boleh mengandung adanya partikel-partikel logam. Kalau larutannya merupakan larutan cair, kalau sediaannya merupakan suatu sediaan cair, maka diuji ya mengenai volume dari satu wadah ke wadah lainnya. Sedangkan kalau dalam bentuk tadi padatan, misalnya salep, ya diuji bobotnya. Ya. Kemudian lakukan uji stabilitas. Ini adalah cara penggunaan untuk sediaan mata. Ya, selalu harus dicuci tangan dulu sebelum menggunakan sediaan mata karena tadi ya produknya sudah steril, kemudian berada pada area ya harapannya nggak sampai kemudian mengkontaminasi sekitar mata ya, jangan sampai habis iris-iris lombok gitu ya nggak dicuci tangannya gitu ya, atau habis bukan remasol kemudian ya dipakai untuk aplikasi sediaan tetes mata, maka akan kepedesan ya. Kalau sediaannya dalam bentuk salep ini ya, jadi ditarik bagian kelopak bawah, kemudian diinsersikan, disisipkan di bagian kantong konjungtiva, biasanya sekitar setengah sampai 1 cm ya. Nah, ini butuh ketelatenan daripada yang menggunakan dan juga konsistensi ya, konsistensi panjang daripada salep yang keluar daripada tubenya. Ya, itu tentang formulasi sediaan mata. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum masuk ke post-test? Masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah paham semua ya, karena kemarin sudah praktek ya. Ya, harapannya nanti pada saat ujian juga baik ya nilainya.
Nilai terbesar itu ada pada bagaimana saudara memetakan permasalahan yang ada di dalam sediaan yang akan dibuat dan bagaimana memecahkan. Kalau permasalahannya ada 5, maka pemecahannya juga ada 5 ya. Jangan sampai ya ada beberapa jurnal itu saya lihat permasalahannya 5, pemecahannya 8. Nggak boleh. Dan dalam satu nomor itu hanya menyelesaikan satu permasalahan. Nggak boleh kemudian ya toh bahan aktif ya tidak tahan terhadap oksigen dan cahaya, itu 2 masalah. Ya, harus dipisah menjadi 2. Bahan aktif tidak tahan terhadap cahaya. Bahan aktif tidak tahan terhadap oksigen. Nah, masing-masing diberi cara pemecahannya. Itu ya. Kemudian yang seringkali juga loss itu di perhitungan tadi yang sudah saya katakan ya. Cari tahu dulu ya. Jadi misalnya yang diminta adalah file. File itu kan apa? Sediaan parentral yang harus ada kelebihan volume. Dilihat di tabelnya. Kalau volumenya misalnya 2 ya, kelebihannya berapa? Kalau pembawanya air, oh misalnya 0,15, berarti satu wadahnya 2,15. Yang diminta berapa? 20.000 ampul. Dikalikan 20.000, ketemu berapa? Kemudian tadi bisa dibulatkan ya, enggak harus ganjil. Ya. Nah, dari volume total itu kemudian baru dihitung masing-masing kebutuhan. Ya, bahan aktifnya mau membuat di konsentrasi berapa, kemudian bahan-bahan tambahan yang ditambahkan apa, konsentrasinya berapa, dihitung terhadap volume total tadi. Kemudian pada SOP juga itu tadi ya, seringkali bahasanya terlalu ya panjang dan jelimet. Di rumusan masalah tadi juga banyak yang masih jelimet ya, meskipun pada saat diskusi sudah saya beritahu. Jadi seringkali bahwa sediaan ditambahkan pengawet agar tidak terjadi kontaminasi. Sudah ya, anak kalimat itu tidak dibutuhkan di situ. Ketika saudara mengatakan sediaan dibuat dalam wadah multiple dose, kita sudah tahu kok, oh multiple dose. Terus ya, jawab apa pemecahan masalahnya tinggal ya ditambahkan pengawetnya apa misalnya. Nggak usah ditambah pengawet agar tidak terjadi kontaminasi, nggak butuh. Agarnya itu nggak butuh. Ya, seringkali agarnya menjadi salah. Ya, jadi nggak usah panjang lebar, kalimat itu apa? Singkat, jelas, padat. Dan masing-masing tadi ya hanya satu masalah per nomor. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan dibuka untuk post-testnya. Selama post-test silahkan dibuka kameranya. Iya, Adira. Mana Adira? Ini sih Prof, saya boleh minta diabsenkan atas nama Adiba. Terima kasih. Alisa. Nggak ada. Alisa nggak ada ya. Saya tutup ya. Ya, baik demikian untuk tatap muka terakhir ya. Silahkan dipelajari. Kita ketemu lagi nanti ujiannya di tanggal
15 April ya. Soal saya semuanya isi, nggak ada yang MCQ karena MCQ-nya udah dikeluarkan pada saat post test gitu ya. Kemudian ya paper base. Ya, kalau paper base berarti nggak perlu bawa komputer ya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Nggak ada. Kalau nggak ada, baik, selamat siang. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat beraktivitas. Sip, Prof. Iya, silakan di. Makasih, Prof. Iya.